Film ini mengisahkan kehidupan Alina, seorang justiper yang sering berpergian ke luar negeri untuk bekerja. Selama kepergiannya, anak semata wayangnya Rere diasuh oleh suaminya dengan bantuan asisten rumah tangga mereka. Tanpa sepengetahuan Alina, Reza dan Asih menjalin hubungan gelap selama 3 tahun. Konflik memuncak ketika Asih hamil anak Reza, kemudian memaksa Alina menghadapi kenyataan pahit dan tekanan untuk merestui pernikahan mereka demi masa depan anak yang dikandung Asih. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja nonton filmnya. Dan inilah film La Tahzan. Film diawali dengan Marsanda yang berperan sebagai Alina, dan dia baru saja datang dari luar kota dan dijemput oleh suaminya, yaitu Reza, dan juga anak kesayangannya, yaitu Rere. Mereka adalah keluarga yang sangat harmonis dan jauh dari huru-hara rumah tangga. Tugas orang tuanya sama-sama. Di rumahnya ada 2 pembantu, yaitu Karyo dan juga Mbak Kar. Sesampai di rumahnya, pembantu Alina membantu Alina membawa barang-barang, sedangkan Alina ke kamar anak terakhirnya, yaitu Malik. Alina sangat sayang kepada Malik dan dia berencana mencari baby sister khusus untuk Malik, supaya Alina punya banyak waktu berdua dengan Reza. Tak lama kemudian, ada perempuan bernama Asih yang datang untuk melamar pekerjaan menjadi baby sister di sana. Alina sangat senang karena Asih sudah datang dan langsung memperkenalkan Asih kepada Mbak Kar dan juga Karyo. Mbak Kar seperti gak suka nih sama kedatangan Asih karena Asih terlihat cantik dan Karyo malah kesenangan aja. Kamu pasti cemburu sama orang baru itu toh? Asih langsung mengendok Malik dan berkenalan dengannya. Mbak Kar dan Karyo mengajak Asih keliling rumah. Asih emang kelihatan lugu dan dia seperti takut kepada Mbak Kar. Setelah memutar seisi rumah, Alina memberitahu kamar Asih yang ada di sebelah kamar Mbak Kar. Alina sangat senang dengan kedatangan Asih, tapi merasa ada yang aneh dari Asih. Alina gak percaya dan bilang kalau Asih itu orang baik. Itu kayaknya kesini kayak ada maunya. Keesokan harinya, Alina sibuk kerja di rumahnya untuk video live streaming jualannya, sedangkan Malik dijaga oleh Alina. Tapi tiba-tiba Alina nangis kenceng dan Asih pun panik. Alina yang dengar ikutan panik. Untungnya Asih bisa mengeluarkan kancing yang ternyata ditelan oleh Malik, dan kancing itu milik Alina. Alina sangat sedih dan dia berterima kasih pada Alina karena sudah menyelamatkan Malik. Reza yang lagi main futsal ini ditelepon sama Alina dan dia pun langsung pulang. Di malam hari, Asih menidurkan Malik dan Reza datang. Reza mengucapkan terima kasih kepada Asih karena katanya dia menyelamatkan Malik tadi. Setelah itu, Reza dan Alina sholat bersama seperti biasa. Alina merasa dirinya gagal menjadi ibu karena teledor dan hampir saja membuat Malik celaka. Tapi Reza, suami yang penyabar ini, menenangkan Alina yang masih merasa bersalah itu. Kamu udah ngakuin tugas kamu. Keesokan harinya, Karyo siap-siap mengantar Rere ke sekolah. Rere juga sedang sarapan. Asih membuatkan jus untuk Reza dan dia ngide untuk ditambah madu. Mbak Kar marah karena katanya nantinya jusnya berbeda rasanya. Tapi setelah diminum, Reza justru sangat suka. Alina juga merasa jusnya makin enak dan Asih mendapat pujian. Alina pergi ke pengajian, sedangkan Reza juga berangkat ke kantor. Di pengajian, Alina kenal dekat dengan Pak Ustadz karena dia menjadi penyumbang masjid dan terkenal sangat baik. Dan di malam hari saat Reza nonton bola, Alina memberikan Reza jus, tapi baju kancingnya terbuka dan membuat Reza tak sengaja melihat bagian gunung milik Asih. Di sini Reza seperti mulai bergetar. Untungnya Alina datang dan mereka nonton bola bareng. Ini martabak saya beliin yang coklat.
Keesokan harinya mereka berlibur ke kebun binatang dan mengajak Asih untuk mengasuh Malik. Sampai di hotel, Asih malah pusing karena mabuk perjalanan. Jadinya Alina menyuruh Asih untuk istirahat di hotel saja, sedangkan mereka mau ke kebun binatang. Tapi tiba-tiba HP-nya Reza ketinggalan dan dia mau ambil HP-nya dulu ke kamar. Tapi di kamar, Reza bukannya nemu HP-nya, tapi dia malah nemu Asih tergeletak pingsan di kamar mandi dengan pakaian terbuka. Reza pun menutup dan mengangkat Asih ke kasur. Asih tersadar dan dia merasa tidak enak karena merepotkan Reza. Dia juga memberikan HP Reza yang ternyata ada di dalam tasnya Malik. Gak bisa Pak, gak apa-apa, saya nanti ambil sendiri, makasih. Reza dan Alina pun lanjut berangkat. Tapi di sini Reza seperti mulai gelisah dan kepikiran Asih. Tapi Alina tidak sekalipun curiga. Sesampainya di kebun binatang, Reza terus kepikiran Asih saat dia melihat gunung Asih dan mengangkatnya tadi. Di malam hari Alina bertanya karena Reza terlihat agak murung dan Reza bilang kalau dia hanya sedikit lelah. Di hotel, Reza kebangun di malam hari. Dia berjalan keluar kamar menuju kamar Asih. Asih belum tidur dan baru selesai mandi di kamar mandi. Di sini, Reza seperti tidak bisa menahan nafsunya dan langsung menyergap Asih. Alina kebangun dan mencari Reza sampai akhirnya mereka keciduk. Tapi ternyata ini cuma mimpi Reza. Di rumahnya saat mereka sudah pulang, Asih membetulkan korden, tapi dia terpeleset jatuh dan ditangkap oleh Reza. Mereka malah tambah parah, tapi di sini Asih menolak dan berterima kasih kepada Reza karena sudah menolongnya. Tapi Asih malah menutup pintu dan mencium Reza. Di pagi hari, seperti biasa, Karyo lagi ngelap mobil karena Rere mau berangkat. Tapi di sini Rere ngerengek pada Asih supaya Asih ikut mengantarnya dan melanjutkan cerita dongengnya semalam. Alina pun menyuruh Asih untuk ikut aja, walaupun Karyo juga kebetulan disuruh betulin kompor rusak. Jadinya yang mengantar Rere adalah Reza sekalian berangkat kerja. Sampai di sekolah Rere, Alina turun dan mengantar Rere. Rere pun sekolah dan Alina bilang kalau dia mau naik ojol aja karena Reza mau ke kantor. Tapi Reza ngajak bareng karena katanya juga masih mau mampir ngecek rumah sebelumnya yang dia mau jual. Mereka pun berangkat. Sesampai di rumah itu, Reza langsung masuk. Tapi tatapan Asih mulai membara karena kan itu rumah kosong. Awalnya Asih mau menunggu mobil, tapi Reza kesusahan membuka pintu dan dibantu oleh Asih. Disinilah hasrat mereka berdua sama-sama membara. Reza langsung menarik Asih masuk dan mencari kamar. Tapi banyak kamar yang sudah tidak ada kasurnya. Mereka tidak menyerah mencari tempat untuk icikiwir. Dan ya, terjadilah icikiwir antara bos dan baby sister. Setelah selesai dan mau pulang, ternyata ada tamu yang mau melihat rumah. Mereka seperti curiga karena Reza berduaan sama cewek di sana. Apalagi resleting celana Reza belum terpakai. Waduh. Makasih Pak. Mereka pun pulang dan sesampai di rumahnya, Reza disapa sama tetangganya yang baru beli motor baru. Di rumahnya Reza jadi sering membantu Asih merawat Malik saat tidak ada Alina. Dia mencuri-curi kesempatan dan mencium Asih di kamar Malik. Lagi-lagi nafsu mereka tak tertahankan dan Reza langsung gas menarik kerudung Alina. Malam hari Alina baru pulang dan Reza sudah tertidur lelap. Alina terlihat sangat sayang sama Reza. Hari-hari Alina selalu sibuk bekerja dengan teman kerjanya itu dan mereka ada proyek just tip ke Bangkok. Sedangkan Mbak Kar dan Karyo sering banget gosip di rumahnya karena katanya Mbak Kar mendengar suara aneh. Mbak Kar nyamperin kamar Malik dan dia curiga karena pintunya ditutup.
Mbak Kar menguping dan langsung menggedor pintu karena takut Asih melakukan sesuatu. Tapi yang keluar malah Reza yang menggendong Malik dan Mbak Kar jadi tidak enak. Padahal Asih masih sembunyi di balik korden. Mbak Kar mencari Asih ke kamarnya dan menanyakan dari mana dia tadi. Mbak Kar udah marah-marah dan kereget sama Asih, sedangkan Asih diam dituduh aneh. Malam hari saat Mbak Kar angkat jemuran dan mau turun, dia yang lagi ngomel-ngomel tiba-tiba terpeleset dan jatuh dari tangga. Mbak Kar langsung dibawa ke rumah sakit oleh Reza dan juga Alina. Ternyata kaki Mbak Kar patah, jadi dia membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Alina sangat khawatir dan dia menyuruh Mbak Kar untuk pulang kampung aja dulu. Asih di sini juga mengingatkan kepada Mbak Kar untuk hati-hati. Paginya Mbak Kar pulang kampung di antar taksi. Dan Karyo yang lagi selesai belanja gak sengaja ngelihat Asih yang masuk ke mobil Reza di pinggir jalan. Karena penasaran, Karyo mengikuti mereka. Mobilnya Pak Reza ya? Ternyata Asih dan Reza pergi lagi ke rumah kosong yang mau dijual itu. Mungkin di sana mereka merasa aman. Saat Asih lagi jalan-jalan di balkon, Karyo mengintip dan ngevideo kemesraan Asih dan Reza. Di malam hari di rumahnya, saat Asih mencuci baju, Karyo menanyakan apa yang sudah dia perbuat. Karyo tahu kalau Asih selingkuh dengan Reza dan dia menunjukkan videonya. Asih langsung menghapus video itu dan pergi tanpa menjawab apapun. Tiba-tiba tak lama kemudian, Alina marah-marah karena mendapat laporan dari Asih kalau Karyo telah mengambil pakaian dalam milik Alina. Alina kecewa dan merasa dilecehkan. Karyo bilang kalau dia tidak melakukan hal itu. Reza akhirnya datang dan marah besar sama kelakuan Karyo. Karyo pun langsung dipecat dan disuruh pergi saat itu juga. Tadi subuh lihat Kang Karyo ngambil daleman ibu di jemuran, terus saya lapor ke ibu. Hari-hari berlanjut saat Alina sibuk kerja. Reza malah sibuk icikiwir nih sama Asih. Suatu hari Alina mau pergi keluar kota dan Reza mengantarnya ke bandara. Saat Alina tidak ada di rumah, Reza dan Asih makin menjadi-jadi. Mereka bebas berselingkuh di rumah sampai Reza lupa jemput Rere yang latihan balet. Rere pulang dan melihat papanya keluar dari Asih. Reza meminta maaf karena lupa menjemput anaknya. Dan di malam hari saat Alina sudah pulang, mereka makan malam bareng. Dan di sini Rere nyeletuk dan dia bilang kalau kemarin dia melihat papanya keluar dari kamar Asih. Reza pun kaget dan dia bilang kalau dia lagi cari setrikaan. Alina mendengar itu juga tidak terlalu yakin. Kenapa mau keluar dari kamar baju cuma pakai boxer? Karena Alina sudah bad mood, Alina mencuci sendiri piring yang kotor dan menanyakan tentang hal itu kepada Asih. Asih di sini keceplosan dan Alina jadi makin kepikiran, tapi Asih terus mengelak. Sejak hari itu Alina makin tidak tenang. Dia bercerita kepada sahabatnya kalau dia sedang memiliki perasaan buruk dan takut sampai terjadi. Tapi Alina tidak cerita kalau dia curiga suaminya selingkuh. Karyo yang mau isi pulsa di konter itu tidak sengaja melihat kalau di konter itu bisa membantu mengembalikan data yang sudah dihapus. Dan dia akhirnya berhasil mengembalikan video yang pernah dia ambil saat Asih dan Reza selingkuh. Dikembaliin semua bisa? Bisa. Secepatnya ya? Semuanya bilang ya. Saat Alina lagi siap-siap pergi keluar kota untuk beberapa hari ke depan. Dan seperti biasa dia pamitan sama suami dan anaknya walau dia merasa ada yang tidak enak. Tapi setelah di perjalanan tiba-tiba Alina ditelepon sama Karyo. Dan dia bilang kalau dia mengirim video yang harus Alina lihat. Alina sangat kaget dan perasaan itu benar. Alina meminta kembali ke rumahnya dan tidak jadi berangkat. Sedangkan di rumahnya, Reza menidurkan anaknya terlebih dahulu dan lanjut berselingkuh dengan Asih. Mereka berdua asik mau icikiwir dan tak sadar kalau Alina sudah tahu perbuatan mereka berdua. Kamu cantik banget sih.
Asih sangat pandai menciut hati Reza, dan duar, Alina benar-benar melihat kelakuan bejat suaminya dan baby sister anaknya itu. Alina marah besar dan berusaha mengusir Asih dari rumahnya. Tapi Reza justru marah balik kepada Alina karena dia menampar Asih sampai dia terjatuh. Reza pun menyeret Alina keluar rumah dan justru mengusir Alina karena dia sudah tidak cinta kepada Alina. Untung ada sahabat Alina yang menolong Alina. Tetangga Alina juga pada heboh mendengar keributan mereka. Alina pergi istirahat ke rumah sahabatnya itu karena dia sudah diusir. Di pagi hari Alina terbangun dengan perasaan yang hancur. Dia benar-benar kecewa sama suaminya yang selama ini terlihat sayang banget sama Alina. Alina hanya bisa menangis dan dia teringat kalau dia harus menjemput anak-anaknya. Alina pergi menjemput Rere di sekolah, tapi Rere juga gak mau sama Alina karena sudah dicuci otak oleh Asih. Dia justru memanggil bunda kepada Asih dan lari ke pelukan Asih. Alina benar-benar marah sama Asih karena sudah merebut kebahagiaan keluarganya. Tak lama kemudian Reza datang untuk menjemput Asih dan anaknya. Walaupun Alina memohon kepada anak-anaknya, tapi anak-anaknya pun tidak mau. Reza marah dan memukul sahabat Alina dan mengajak pulang Asih. Alina pulang dan bertemu dengan ibunya. Dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya di pelukan ibunya itu. Tak lama kemudian Karyo datang dan Alina meminta maaf karena dulu dia lebih percaya kepada Asih. Mbak Kar juga datang dan dia bilang kalau Asih itu orang jahat. Dia menggunakan pelet jaran goyang untuk memikat hati Reza. Alina benar-benar gak menyangka sama kejadian ini. Kekuatan di luar dari kemampuan manusia. Dan ternyata benar, sebelum Asih melamar kerja, dia sudah berniat seperti itu. Dia memanipulasi banyak kejadian dan memberikan ramuan-ramuan ke dalam minuman Reza supaya Reza terpikat olehnya. Dia juga sengaja menggatal di depan Reza dengan membuka kancing bajunya. Karyo dan tetangga Alina pun berniat untuk membantu Alina. Hari-hari mereka terlihat bahagia. Asih sudah mengambil alih posisi Alina menjadi istri dan ibu dari anak-anak Alina. Saat tidak ada Reza, Karyo diam-diam masuk ke dalam rumah untuk mencari sesuatu yang membuat Reza terpikat kepada Asih. Ternyata benar, Asih menaruh kain di setiap lemari anak-anak Alina yang membuat mereka tidak bisa jauh dari Asih. Karyo berhasil melepasnya, tapi dia kesusahan mau keluar rumah. Untungnya tetangganya mengambilkan tangga dan Karyo pun tidak jadi ketahuan nih. Setelah itu, Alina langsung pergi ke Pak Ustadz dan juga Ustazah dan meminta tolong untuk membantu melepaskan suami dan anak-anaknya dari guna-guna Asih. Alina memberikan kain itu kepada Pak Ustadz untuk segera dimusnahkan. Ustadz itu pun langsung membacakan doa. Tapi selain itu, mereka juga harus berhasil membawa Reza ke sana untuk disembuhkan langsung. Saat Reza lagi asik main futsal dengan teman-temannya, dia ketemu dengan Riko, yaitu tetangganya. Tapi di sini Reza dijebak dan dibawa ke rumah Pak Ustadz. Sedangkan di rumahnya, anak-anaknya sudah mulai merasa kangen sama Alina. Mereka mulai menangis dan Asih bingung sama apa yang terjadi. Alina terus berdoa supaya suaminya sembuh setelah dibacakan oleh Pak Ustadz. Reza sempat kesurupan dan memanggil nama Asih yang menunjukkan kalau dia memang sudah diikat oleh Asih. Saat Reza terbangun, ternyata dia masih belum sembuh total. Rere menelpon Alina dan menangis meminta dijemput. Sedangkan Reza masih terus memanggil nama Asih dan bilang kalau anak-anaknya aman dengan Asih. Asih pun marah dan dia mengecek tali yang sudah dia pasang sudah tidak ada. Di sini Asih makin marah karena ada orang yang mengetahui perbuatannya. Asih juga lanjut membacakan doa-doa supaya Reza tetap terus terikat dengannya.
Tak lama kemudian Alina diam-diam masuk ke dalam rumahnya dan menjemput anak-anaknya. Tapi dia mendapatkan telepon kalau Alina harus menemukan sesuatu yang masih tersimpan di rumahnya dan harus dimusnahkan untuk menyembuhkan Reza. Tapi hal ini tidak mudah. Asih marah dan tidak membiarkan Alina melakukan hal itu. Mereka berantem dan Alina berhasil membuatnya pingsan. Saat itu Alina mencari sesuatu ke semua sudut rumahnya dan dia menemukan sesuatu di loteng kamarnya yang ada kotak berisi kemenyan gitu. Saat itu Asih pun sadar dan dia masih berusaha menghentikan Alina. Mengetahui Alina sudah menemukan kemenyan itu, Alina langsung membakar dan membacakan doa supaya guna-gunanya hilang. Kini ingatan Reza mulai kembali dan Alina berhasil membuat Reza kembali. Reza hanya bisa menangis dan kini dia mencari Alina. Asih sudah pusing dan dia menggendong kedua anak Alina dan mengancam akan menghilangkan nyawa anaknya. Alina memohon dan supaya Asih tidak melakukan hal itu. Tapi Asih masih tetap memaksa melakukan hal itu. Rere tiba-tiba langsung menggigit tangan Asih dan membuat Asih jatuh. Untungnya Alina masih bisa menyelamatkan kedua anaknya itu dan masih berusaha menolong Asih. Tapi usaha mereka sia-sia dan Alina tidak kuat menarik Asih. Akhirnya dia terjatuh dari lantai 2. Tak lama kemudian Reza dan semua keluarga datang untuk menolong Alina. Asih yang tak sadar ini juga dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya usaha Alina berhasil menyelamatkan keluarga kecilnya itu. Beberapa hari kemudian Alina menjual rumah itu dan dia memilih tinggal di rumah orang tuanya. Reza hanya bisa melihat rumah lamanya itu sambil video call sama Rere. Reza datang ke rumah orang tua Alina dan membawakan makanan kesukaan Rere. Rere senang karena papanya datang dan Reza juga disambut baik sama keluarga Alina. Tapi Alina masih tidak bisa memaafkan perbuatan suaminya, walaupun selama ini karena guna-guna jaran goyang Asih. Ibunya menasihatinya agar lebih kuat dan menerima takdir Allah. Pengajian pun berlangsung dan semuanya kumpul. Reza menangis saat sholat berjamaah setelah sadar sama perbuatan dosanya itu. Suatu hari di bandara, Alina akhirnya berangkat haji dan dia bersiap-siap dengan temannya. Sebenarnya impian Alina untuk ke Tanah Suci itu adalah impian bersama dengan Reza. Tapi dengan kebesaran hati Alina, ternyata dia tetap berangkat haji bersama Reza. Reza mendapatkan kesempatan kedua dan berhasil mempertahankan rumah tangganya. Reza sangat senang karena Alina sudah memaafkannya. Hati-hati, perselingkuhan itu bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Jadi jauhin selingkuh, karena siapa yang bermain api, maka dia sendiri yang akan terbakar.